menyusun RPJPN, 3 untuk menyusun RPJPN tahun 2004, terus menyusun RPJM yang pertama, lalu juga RKP, jadi numpuk. Kalau kemarin itu kita hanya numpuk 2, RPJM dan RKP 2015. Jadi kalau setiap tahun tuh itu, kalau sisanya setiap tahun ya hanya RKP. Nah, RPJPN ini disusun untuk mengikat presiden. Jadi presiden boleh punya visi misi karena sesuai dengan ininya kan, yang dijabarkan di dalam RPJMN itu kan visi misinya presiden. Nah, tetapi supaya visi misinya presiden itu nyambung, itu harus pada rel RPJPN. Jadi dia nggak bisa suka-suka. Boleh ada penekanan-penekanan tertentu, tetapi tetap tujuan jangka panjang harus terjaga. Karena kalau tidak kan gawat. Bagaimana kelangsungan ekonomi, bagaimana kelangsungan kesejahteraan, bagaimana kelangsungan pemerintahan, kan itu diinikan. Nah, sehingga atas dasar itu dia kan boleh mimpi dong punya visi misi yang dia kampanyekan. Nah, sesudah kampanye, misalnya kemarin itu Nawacita sudah selesai, lalu kemudian kan disusun menjadi RPJMN. Jangka menengah. Nah, tapi tentu saja kami sebagai Bappenas tidak menunggu lalu visi misinya presiden misalnya gitu. Nah, kita biasanya 2 tahun sebelum tahunnya, jadi taruhlah misalnya 2013 kita itu sudah mulai melakukan namanya background study. Jadi kita melakukan background study, apa sih sebetulnya yang masih menjadi masalah pembangunan. Lalu apa yang harus dilanjutkan, apa yang kemudian perlu menjadi tujuan-tujuan baru, karena kan masyarakat terus berkembang misalnya kan gitu. Biasanya atau yang ini adalah kita juga menjadi koordinator untuk kerjasama luar negeri. Karena kita menginikan arah pembangunan, jadi orang-orang luar negeri kalau mau kerjasama itu pertama datang ke kita. Jadi perubahan iklim itu memang sebetulnya kalau secara teknis itu menjadi portofolionya Menteri Lingkungan Hidup. Tetapi Bappenas perannya menjadi penting karena apa? Karena perubahan iklim itu berdampak terhadap seluruh aspek pembangunan. Sehingga kita harus kan banyak juga hampir semua bidang itu menjadi penyebab perubahan iklim. Tetapi pada saat yang sama hampir semua bidang juga mendapatkan dampak dari itu. Nah, sehingga perubahan iklim itu harus menjadi bagian dari pembangunan atau yang sering disebut mainstreaming, harus diarusutamakan, harus diinternalisasikan ke dalam pembangunan. Ya kita kalau misalnya itu kita mengandalkan KL ya, karena bagaimanapun juga sebetulnya pelaku atau yang menurunkan emisi kan bukan pemerintah, kan masyarakat dalam hal ini ya kita lalu kemudian perusahaan, ya kan? Nah, sehingga ini tapi kan bukan Bappenas. Jadi Bappenas ini bekerja sama dengan kementerian lembaga, bekerja sama dengan daerah. Nah, daerah, kementerian lembaga ini yang mempunyai kewenangan dan mempunyai kliennya kan masyarakat. Kalau Bappenas kan kliennya kementerian lembaga. Pertama, ini kan yang namanya perubahan iklim ini kan hal yang baru, ya. Yang dibilang gas rumah kaca, orang bilangnya kayak rumah kaca, kan bukan, itu kan efek rumah kaca. Nah, makanya pada waktu pertemuan dengan daerah yang kalau orang pusat sih barangkali banyak ya orangnya pinter-pinter, kemudian sering terlibat dalam berbagai pertemuan di luar negeri, barangkali ya. Tapi kalau di daerah apa sih itu? Kalau disuruh beternak ayam, tanam padi, tanam ini, tanam itu bisa, ya kan?
mengembangkan transportasi publik, mengatur angkot, mengatur ini bisa, tapi terus bagaimana nih menurunkan gas rumah kaca? Apa itu gas rumah kaca? You have to be the champion. Ya, pahami isu itu, bagaimana bisa berkontribusi. Tadi saya katakan, ini adalah point no return, jadi harus selalu sudah maju, itu akan on terus. Ukuran itu bukan ukuran untuk berhenti, itu hanya ukuran untuk mengukur keberhasilan kita sampai di mana.